bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah, itu Prof, kita suruh nanya sama rumput yang bergoyang. Nah, baik, sebelum kita mulai dari rumput yang bergoyang, kita ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat hebat semua. Kali ini kita berjumpa kembali di podcast program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi bersama guru besar kita yang masih anyar encis-encis yaitu Profesor Helmi SH.MH. Selamat datang Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Iya, jadi sejak menjadi guru besar saya sulit menemukan Prof di kampus karena sudah banyak endorse ke kampus-kampus lain. Baik Prof, kita minta waktu sedikit Prof. Dalam hal ini selaku akademisi dan ahli di bidang hukum lingkungan. Tadi kita sudah awali dengan lagu Berita Kepada Kawan. Tadi ada penggalan, kita suruh bertanya pada rumput yang bergoyang. Tapi hari ini rumput kita itu nggak ada bergoyang, Prof, karena udah terbakar. Ya, jadi artinya pembicaraan kita fokus pada lingkungan, terutama kita kalau bicara kelokalan ini di Jambi saat ini juga cuacanya agak ya, Prof ya, agak mengganggu kita karena ada asap. Saya juga tidak paham apakah asapnya dari luar atau dari Jambi ataupun dari negara lain. Nah, kita berbincang-bincang terkait asap, Prof. Nah, dari sudut hukum lingkungan, kira-kira apa, Prof, dampak yang dihasilkan dari, ya sepertinya kita sederhananya asap gitu saja, Prof. Gimana, Prof? Baik, kalau bicara dampak artinya ada dari sebuah peristiwa sebenarnya peristiwa ini terjadi ketika musim kering atau musim kemarau. Jadi kalau di Jambi misalnya di Sumatera Selatan, kemudian di Riau pada umumnya di Sumatera ini, kemudian di Kalimantan ini menjadi tanda kutipnya langganan, langganan terjadi kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kering. Nah, tentu saja dampaknya ini dampak yang tidak baik, tidak baik bagi lingkungan, tidak baik bagi manusia dan makhluk hidup, kemudian juga tentu tidak baik untuk keberlanjutan dari pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Nah, tidak baiknya itu kita bisa saksikan dan kita bisa alami setiap terjadi musim kering kemudian terjadi kebakaran terhadap hutan maupun lahan, terutama di lahan-lahan yang sangat sensitif dengan api atau dengan panas, itu akan menimbulkan asap. Nah, asap kemudian akan berlanjut pada dampaknya ini misalnya kepada kesehatan manusia, kemudian kehidupan hewan, tumbuh-tumbuhan. Jadi luar biasa ya. Kemudian kita lihat misalnya orang kita ini, saudara-saudara kita yang memang kena itu, misalnya akan ada penyakit ispa, kemudian batuk dan seperti yang saya alami banyak lain. Nah, selain itu kalau dia sudah dimasuk di dalam kategori bencana, artinya sudah luar biasa masifnya, dia akan mengganggu tidak hanya persoalan kesehatan, tetapi juga ekonomi, kemudian sosial, kehidupan sehari-hari tentu akan sangat terganggu. Jadi multi dampak akibat dari kebakaran hutan. Dengan multi dampak itu ya, Prof, tentu negara kan harus hadir. Betul. Dan tadi Prof sudah katakan bahwa sepertinya dalam tanda kutip ini langganan. Bagaimana kita bisa melihat kehadiran negara dalam situasi yang seperti ini, Prof? Baik, jadi kehadirannya harus dimulai dari
apa ya? Mungkin dari preventif ataupun ya dari mulai perencanaan kalau kita lihat ya. Kalau luasnya itu mulai dari perencanaan, bagaimana kemudian ini tidak terjadi, ya, dicegah dulu. Nah kemudian kalau sudah terjadi ya harus ditanggulangi. Tapi saya mau menyampaikan bahwa persoalan ini tidak bukan bukan persoalan ini api kemudian keluar asap tapi ada persoalan yang memang sangat mendasar, terutama terkait dengan pertama ya penyebabnya ini menurut saya memang tata kelola hutan dan lahan kita harus diperbaiki itu dengan kita garis bawahnya, harus ada grand design yang baik untuk tata kelola hutan dan lahan, kemudian tata kelola sistem perizinannya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, tentu paradigma yang dilakukan ini tidak sekedar orientasinya memadamkan api, tetapi penyebab dari api ini muncul. Yang tadi, tata kelola lahan kita harus disempurnakan, sistem perizinan atau birokrasinya harus dianukan. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana mengerahkan para pejuang asap dan api ini, tetapi juga harus memperbaiki sistem tata kelola ini, jadi supaya memang dia menjadi masif dan paradigma itu berubah. Jadi bukan menunggu ada api baru kemudian, bahkan bukan hanya menunggu ada api, tetapi ketika asap itu sudah mulai di masif barulah bertindak. Menurut saya tidak begitu caranya, tetapi mencegah itu yang harus dilakukan. Dari sisi Prof, seorang ahli hukum lingkungan, tadi dikatakan bahwa kita juga harus memikirkan bagaimana clean dan grand design itu terkait mulai dari perencanaan dengan tata lingkungan dan kehutanan. Nah, bagaimana Prof memandang landasan hukum ataupun payung hukum di negara kita ini untuk mengatasi itu, apakah sudah relevan atau masih perlu banyak harus dibenahi, Prof? Kalau saat ini menurut saya sudah cukup ya, instrumen hukum kita sudah cukup, artinya sudah mulai mengarah kepada upaya, norma itu sudah mengarah kepada upaya mencegah, jadi isinya sudah mencerah. Kalau sebelumnya, dulu itu, jadi memang norma hukum kita represif. Represif itu maksudnya begini, ketika ada pelanggaran baru kemudian ditindak. Artinya kalau di kebakaran hutan dan lahan ini menunggu ada bencana, dinyatakan status bencana, baru kemudian dilakukan penindakan penanggulangan. Nah, yang sekarang sudah coba misalnya di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan perubahannya, ini sudah mulai memang ada paradigma pencegahan yang dilakukan, misalnya tata kelola sistem perizinan yang terpadu, kemudian tata kelola sistem pengelolaan lingkungan hidup yang sudah cukup memperhitungkan tentang keberlanjutan itu. Jadi kita sadar, walaupun sayang ya, sadarnya itu kita melihat hutan sudah mau habis, kemudian lahan juga sudah mulai makin berkurang produktifnya. Nah ini baru kemudian paradigma itu didekatkan, yaitu pencegahan. Nah seperti itu, jadi multi sebenarnya. Tadi saya tertarik Prof katakan ada tata kelola yang terpadu ya Prof ya? Sistem perizinan yang terpadu. Nah kalau kita melihat itu dan memandang itu dari sudut norma-norma, nah bagaimana kaitannya terhadap hubungan kita dengan luar negeri misalnya? Andai kata dampak-dampak lingkungan itu baik asap ataupun bukan asap itu mempengaruhi kehidupan kita bernegara bersama negara-negara lain, gimana Prof? Normanya itu kita udah punya satu pijakan yang baik nggak Prof? Iya, jadi kalau dilihat dari sistem hukum nasional kita saat ini di 5 tahun terakhir, ini sudah cukup bisa ada menjamin bahwa ini bisa tidak terulang secara masif seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau kita lihat ya peristiwa-peristiwa besar di Indonesia yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, seingat saya tahun 1997 itu luar biasa.
menjelang pada saat itu kita krisis ekonomi, kemudian krisis sosial, bahkan ke krisis politik ya. Kemudian yang kedua itu terjadi di 2010 dan yang kemudian ketiga terjadi di 2015, terjadi lagi di 2019 dan sekarang 2023. Kalau kita lihat rentangnya itu 4 sampai 5 tahun. Iya, pola-pola demikian ya. Mulai dari 2010, 2015, 19, 2023. Iya. Nah, ini harusnya kan bisa diantisipasi ya. Iya. Nah, sepertinya menurut saya ini antisipasi sudah mulai karena di 2023 ini sudah berkurang. Biasanya ini sudah September, Oktober itu makin memuncaknya di sana. Kalau dulu masih diingat ya 2019, 2015, itu luar biasa ya. Ya. Itu. Prof, gini, kalau kita bicara tadi dampak, kemudian kalau menurut Prof itu secara norma, secara regulasi kita sudah oke lah. Jadi orientasi kita untuk menyelesaikan secara represif, apakah masih tetap bisa memungkinkan kita melakukan misalnya gugatan perbuatan melawan hukum, kemudian berorientasi yang pada pelanggaran hak asasi manusia, itu mungkin bisa Prof kasih kita pandangan. Iya, jadi memang itu yang saya maksud sudah lengkap ya kita di sana. Jadi ada represif dan ada preventif, ada represif. Nah, tapi represif ini itu kelemahannya ya. Ketika dia sifatnya pasif, tapi kemudian dia akan aktif ketika ada pelanggaran. Kalau kita bahasakan ya ini hukum ini bisa berfungsi kalau ada orang melanggar. Tapi begini dia, bukan berarti kemudian hukum represif itu tidak dibutuhkan. Dia dibutuhkan ketika hukum represif itu penegakannya memang terstruktur dan sampai tuntas. Iya, mungkin kita akan berbicaranya itu beda waktu ya, Prof ya. Ketika kita bicara penegakan hukum lingkungan itu akan berbeda. Nah, ini ada satu sih Prof yang lagi trending di media sosial. Saya lihat mungkin Prof bisa kasih pandangan sebagai ahli hukum lingkungan yang terjadi di Bromo. Yang ada kebakaran pada saat pre-wedding itu di luarnya aja Prof. Gimana? Ada nggak pandangan hukum Prof terkait kasus itu? Iya, jadi begini dia. Di samping memang pengaruh dari cuaca ya, musim ya, tapi juga perilaku manusia. Jadi terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini memang ulah manusia, bukan ulah alam. Jadi bukan karena alam ya, kita jangan salahkan alam karena panas gitu. Tapi ini memang hampir seluruh pakar lingkungan hidup dan hukum lingkungan mengatakan bahwa ini human error. Human error, oke. Artinya persoalannya human error jadi seperti itu. Nah, kembali ke represif tadi ya, saya lengkapi tadi. Ke situ. Nah, represif itu sebenarnya bukan tidak boleh. Dia bisa dia harus bahkan harus diteruskan. Tapi syaratnya, upaya represif ini harus menimbulkan daya atau kekuatan preventif. Iya, betul. Kalau dikenal dalam hukum pidana efek jerah. Ketika dia tidak menimbulkan efek jerah, maka tidak ada gunanya penegakan hukum represif, terjadi pengulangan. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, hukum represif diterapkan untuk agar mempunyai kekuatan preventif. Iya, oke. Baik, Prof, itu hanya sekadar ini saja kita melihat hukum dari sudut kenyataan. Ternyata sebuah aktivitas yang sepertinya tidak ada hubungan dengan hukum ternyata terseret-seret ke hukum itu ya Prof ya. Untung saja kita sudah menikah ya Prof. Kalau enggak kita bisa prewed juga ikut ke Bromo atau ke kalau di sini ke lahan gambut. Baik, demikian bincang-bincang singkat kita teman-teman sahabat hebat. Sampai di sini dulu, dan sebelum kita closing kita minta Profesor Helmy untuk katakan tagline kita. Ini Prof, silakan Prof. Katakanlah. Baik, katakanlah apa yang perlu dikatakan, bicaralah dengan dasar yang benar. Sampai jumpa, salam sahabat hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya.